Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Tantula dengan NIM 4134233038 dari Prodi Statistika. Saya akan mempresentasikan materi dengan judul Membumikan Islam di Indonesia agar Islam dirasakan sebagai kebutuhan hidup. Baik, yang pertama itu menggali sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis tentang pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam menyarankan pada transformasi nilai-nilai Islam universal dalam wadah budaya, geografis, dan ruang waktu tertentu. Melalui pribumisasi, Islam diharapkan dapat hadir dalam dinamika kehidupan kekinian dan menjawab berbagai problematika sosial budaya yang berkembang dalam ruang waktu dan geografis tertentu. Baik, yang kedua, membangun argumen tentang urgensi pribumi Islam. Secara bahasa, urgensi berasal dari bahasa Latin yaitu urgere, yang berarti mendorong. Adapun secara istilah, urgensi yaitu menunjuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk menyelesaikan suatu hal. Pribumisasi Islam adalah rekonsiliasi antar budaya dan agama. Rekonsiliasi ini menurut umat Islam memahami wahyu dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual termasuk kesadaran, hukum, dan rasa keadilannya. Gagasan pribumi Islam secara genealogis dicetuskan pertama kali oleh Abdurrahman Wahid menurut Gus Dur. Pribumi Islam adalah suatu pemahaman Islam yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum negara. Baik, yang ketiga itu sifat-sifat pribumi. Islam pribumi memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama, Islam pribumi bersifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait konteks zaman dan tempat. Yang kedua, Islam pribumi bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan terhadap ajaran dasar agama Islam, tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara instan. Islam pribumi yang ketiga itu sifat-sifat Islam pribumi. Islam pribumi memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu Islam pribumi bersifat kontekstual, yakni Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait dengan konteks zaman dan tempat. Yang kedua itu Islam pribumi bersifat progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami sebagai ancaman terhadap penyimpangan terhadap ajaran dasar agama Islam, tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respon kreatif secara intens. Dan yang ketiga, Islam pribumi bersifat karakter bebas, yakni Islam menjadi ajaran yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnis. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.